Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat kurnia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Anwar ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak kepada para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat 23, surat Al-Mu'minun ayat pertama, yang menjelaskan bahwa orang beriman itu beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman itu. Di mana keberuntungannya? Ternyata keberuntungannya ini salah satunya adalah Allah akan menyiapkan surga untuk orang yang iman dan takwa. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Ini informasi dari Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Di dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah akan juga menyiapkan surga itu untuk orang-orang yang takwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, itu adalah berita-berita dari Allah kepada kita. Oleh karena itu perhatian kita kepada masalah keimanan itu menjadi sangat penting. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga kita lihat bahwa keberadaan orang beriman itu akan memberikan berkah di mana mereka berada. Walau anna alal qura amanu wa taqau, sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh kami bukakan kepada mereka barokatim minas sama'i wal ard, berkah dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Jadi oleh karena itu pantas kalau katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman itu. Semua keberadaannya sangat bermanfaat. Dilanjutkan oleh itu tadi, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
tetapi mereka itu mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi Allah sudah memberikan sebuah pengumuman kepada kita, kalau kita beriman dan bertakwa, maka di sekitar itu akan diberi keberkahan oleh Allah. Tetapi ketika mereka mendustakan, lalu Allah akan menghukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Itu adalah beberapa hal yang patut kita ketahui sebagai orang beriman. Kemudian juga dengan keimanan itu sebenarnya kita bisa meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena orang-orang itu kadang-kadang memiliki keinginan-keinginan yang dianggap itu suatu kebaikan, padahal belum tentu mendapatkannya. Bagaimana perasaan kita ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan? Tentu sedih secara umum. Tapi bagi orang beriman tidak seperti itu. Karena orang beriman itu ketika mendapatkan satu kebaikan, diharapkan bisa mensyukuri. Tetapi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, diharapkan bersabar. Nah, yang bisa seperti itu orang beriman. Maka Allah sampaikan dalam Quran itu juga demikian. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu perang, padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Perang itu tidak enak. Banyak menciptakan janda-janda, banyak sipil-sipil dibunuh dan lain sebagainya. Tapi apa kata Allah? Asa antak rohu say'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, padahal itu baik untuk kamu. Wa asa antuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ngerti sedang kamu tidak ngerti. Ini keberkahan orang beriman luar biasa. Juga bisa menghindarkan seseorang itu dari perbuatan dosa. Ya, maka sekarang ini kalau di Indonesia sekarang ini sudah gencar-gencarnya memberantas korupsi. Karena luar biasa korupsi di Indonesia ini. Bahkan dulu pernah presiden sebelumnya juga menyampaikan supaya orang tidak ada korupsi bayarannya ditambah. Ternyata setelah ditambahi bayarannya tidak berhenti, korupsinya semakin bertambah besar. Permasalahannya bukan dari kurang bayar. Permasalahannya juga dari iman. Imannya kurang mantap. Saya beri satu contoh, orang tidak punya tapi imannya mantap. Dia punya kesempatan untuk korupsi tapi dia tidak melakukannya. Tersebutlah seorang pengembala kambing yang dia buruh mengembalakan kambing majikannya. Banyak sekali kambingnya, mau diambil 10, tidak tahu yang punya. Datanglah seorang Umar bin Khattab untuk menguji pemuda itu. Wahai pemuda, jualah kambingmu seekor saja kepada saya. Apa jawab pemuda? Ini bukan milik saya Tuhan, ini milik majikan saya. Sudah katakan saja kepada majikanmu bahwa kambing yang kamu jual kepada saya dimakan serigala. Masuk akal. Jangankan satu, diambil 10 aja nggak tahu, apalagi satu. Artinya apa? Pemuda ini punya kesempatan untuk korupsi, untuk membohongi majikannya. Tapi apa jawab pemuda itu? Fa'ainallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Loh, karena dia iman ngerti bahwa Allah itu melihat dirinya. Maka ketika dia akan melakukan korupsi, terhenti. Maka perbuatannya dikontrol oleh imannya sendiri. Ini luar biasa. Maka sebenarnya kalau dalam rangka untuk menghentikan korupsi itu tidak sekedar hanya fisiknya saja, tapi mentalnya harus digarap. Dibuat negeri ini iman semuanya, walaupun tidak 100%. Karena Allah berjanji akan memberikan berkah. Ini kehebatan. Kehebatan daripada iman itu sendiri. Oleh karena itu mari kita lihat indikator iman kayak apa. Apakah kita juga sudah termasuk orang-orang yang beriman? Karena orang beriman pada Allah itu iqraru bilisan, diucapkan dengan lesannya, wa tasdiqu biqalbi, dan dibenarkan oleh hatinya, wa amalu bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. 3 item ini adalah iman.
Kurang satu saja tidak masuk kategori iman. Kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Tapi Allah katakan wa ma hum bimuminin, padahal mereka tidak beriman. Mengapa dikatakan tidak beriman? Karena hanya ucapan saja. Bahkan yang diucapkan hanya dua. Iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Nah, kalau kita menjumpai orang seperti itu banyak, tapi kalau dia tidak melakukan arkannya, rukun-rukunnya di dalam Islam, belum masuk kategori iman. Karena Allah sendiri sudah katakan wa ma hum bimumin. Nah, kita bisa ukur diri kita. Kemudian indikator yang lain disebutkan inna makana qaulal mu'minina idza tu'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya dia menghukumi di antara mereka, ucapannya adalah ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Artinya apa? Tidak menawar apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini indikator. Indikator iman seperti itu. Allah yang mengatakan. Nah, kita cocokkan pribadi kita itu dengan indikator-indikator itu. Baru nanti kita itu betul-betul berakhlak Qur'ani. Nah, ini penting bagi kita karena tadi sudah sampaikan bagaimana Allah katakan bahwa orang beriman itu bahagia, beruntung orang beriman. Nah, karena itu beberapa bukti-bukti sudah kita sampaikan. Harapannya apa? Supaya kita termotivasi untuk bisa meningkatkan keimanan ini. Salah satunya untuk menambah mantapnya keimanan gitu adalah baca Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepadanya, zadathum imana, bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Nah, jadi apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan bersama untuk dapat menambah mantapnya keimanan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala tabi'ina tabi'i tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khabbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan
waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum waskuru ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar.